uang tabungan yang tadinya mau buat merit, buat nikah, Mm. saya ambil mas. Jadi 3 hari 3 malam itu nggak tidur, full bermain slot. Itu selama 3 bulan saya totalin depo itu udah habis sekitar 150 juta 200. Main di kriptonya pakai apa? Platform apa? Karena kan saya pengen jalan pintas mas. Gimana caranya biar ngasilin duit gede gitu ya. Kalau di kampung saya itu kan ada uang namanya uang iuran RT lah, Jimpita Mm. namanya mas. Iya. Nah, itu saya pakai, Mas. Saya udah berbagai cara untuk menyadarkan diri saya sendiri untuk stop, Mm. untuk ikhlas itu sulit banget, Mas. Tinggal di mana? Sekarang di daerah Jawa Tengah, Mas, di Cilacap. Cilacap. Asli Cilacap. Asli. Oke, mantap. Aku ada orang dulu teman mirip Mas Romi namanya. Tadi kayaknya agak, wah, kayaknya Mas Romi. Bukan. Oke, siap. Iya, iya. Oke, Salah gimana kenal Mas Mas? Budi. Salam kenal, salam kenal. Mas, gimana? Apa terjerumusnya di apa? Eh, di slot sih, Mas. Slot. Oke, siap. Gimana perjalanannya? Mas siapa tadi? Sorry, Eh, Mas Dwi ya. Mas Dwi gimana perjalanannya di judul Mas ceritakan aja santai aja ya. Mungkin dari oke, oke, pertama Mas. kenal, Ini terus sambil foto nggak apa-apa kan, nggak Mas? apa-apa, nggak apa-apa. Dari pertama kenal, judul seperti apa, terus yang dialami apa-apa aja, hal-hal buruk apa aja yang dilakukan segala macam. Enjoy aja cerita aja ya. Mungkin 20 menitan oke lah cukup lama. Nanti sisanya kita buat diskusi aja ya. Jadi awal mula tuh tahun 2000. Rumah ngasih tahu saya uang 1.000. Kok bisa gitu? Coba lu download aplikasi ini gitu. Saya mau bisa gitu. Saya Hmm. dikasih tuh mas aplikasinya. Hmm. Sebentar, saya depo 50.000. Saya main-mainin, Hmm. kalah. Nah, terus saya penasaran lu kok bisa menang gitu. Hmm. Coba depo lagi, depo. Situlah terjadi dari Hmm. 100.000 jadi 1.500.000. Hmm. Pokoknya itu. Selama kelamaan main sebulan, Hmm. depo dari 100, 500, 1 juta, 2 juta gitu, sampai berkembang uh, paling besar itu depo 25 juta. Hmm. Uang tabungan yang tadinya mau buat merit, buat nikah, Hmm. saya ambil mas. Hmm. Saya jual ya untuk depo itu. Hmm. Terus parahnya itu 3 hari 3 malam nggak tidur. Karena saya kebetulan punya penyakit apa namanya ya, susah tidur. Karena Hmm. saya tipe orang yang overthinking mas. Hmm. Jadi 3 hari 3 malam itu nggak tidur, full bermain slot. Hmm. Sampai makan pun lupa. Nah, itu fase-fase kritis saya gitu. Hmm. Tabungan udah nggak ada, motor udah nggak ada. Ya. Nah, kebetulan saya punya nenek. Nenek saya itu paling baik orang. Hmm. Itu jam 3 pagi, itu saya pinjem, Mas. Saya bangunin, saya pinjem hanya untuk depo, Mas. Jam Parahnya. berapa? Jam berapa? Jam 3 pagi. Jam jam 3 pagi, Mas. Oke, Itu terus. posisi gerimis, eh, motor punya tetangga lah, Hmm. nggak ada lampunya. Itu jarak 9 kilo itu hanya untuk ke Briling atau Alfamart dulu itu. Hmm. Nggak ada lampu motor. Hmm. Itu dibela-belain sampai begitu, Mas. Itu nongkrong di depan Brilingnya, Hmm. itu jam 3 pagi, jam 5 udah habis. Parah banget itu. Itu briling buka Nah, 24 jam. bukan 24 jam, Mas. Karena kan Hmm. desa saya ke kota itu sekitar 9 kilo jaraknya. Ah. Iya, Apa nggak desa bisa. mana? Desa mana di Cilacap? Namanya desa apa? Saya biasanya di Binangun, Mas. Oke, lumayan jauh ke kotanya. Jauh, Mas, 9 kilo, Mas. 9 kilo Ya, kota lumayan. kecil. Lumayan. Iya. Oke. Jadi akhirnya di situ ada orang yang usaha briling tapi 24 jam gitu. 24 jam, Mas. Itu Oke. 500.000 saya ke sana saking udah maniak banget, Mas. Karena kan Ah. udah gila gitu. Hmm. Sampai di sana dimainin nggak nyampe sejam habis. Pulang-pulang jam 5 subuh. Itu Gimana lagi? sendirian. Siapa, Mas? Sendirian itu. Sendirian, Pak. Oke. Oke, terus. Nah, habis itu saya udah coba lupain karena udah kalah gitu. Saya udah mulai sadar gitu. Sebulan 2 bulan saya berhenti, saya coba usaha online waktu itu Hmm. jual barang produk-produk lokal lah. Hmm. Sampai 3 bulan 4 bulan itu lumayan mas pendapatannya. Omset per hari itu bisa 500 600. Setelah 6 bulan terjun lagi mas. Nah, karena di situ saya udah punya pendapatan, toko lain saya udah berkembang, omsetnya udah dari 200 jadi 1 juta 2 juta. Itu hasilnya buat depoin juga mas. Hmm. Sampai di tahun 2001
Itu selama 3 bulan saya totalin depo itu udah habis sekitar 150 juta 200. Mm-mm. Kalau kemenangan saya nggak pernah hitung karena jarang dikasih kemenangan mas. Mm-mm. Jadi depo 1 juta dapat 2 juta dimain lagi habis. Biasanya lagi Mm-mm. seperti itu. Nah terus berhenti sampai 2025. Jadi 3 tahun saya berhenti. Mm-mm. Berhentinya yaitu karena saya ngerasa udah cukup ikhlas lah, udahlah biarin. Mm-mm. Kesalahan saya kemarin itu karena kan saya pengen jalan pintas mas. Gimana caranya biar ngasilin duit gede gitu ya. Mm-mm. Karena kan banyak berseliweran di YouTube, di TikTok maupun Facebook, Mm-mm. orang anak muda bisa sukses gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya gitu. Dari situ saya berpikiran apa coba belajar trading gitu ya. Dengan ketidaktahuan saya dan mungkin gitu ya sisa-sisa toxic penjudi saya masih ada, akhirnya ya mainnya trading itu gambling mas, hanya Mm. sekedar ngerti gitu loh. Mm. Itu modal 1 juta 2 juta 3 juta sampai 10 juta kalah. Nah dari situ titik awal saya kembali lagi ke slot. Sorry aku potong. Tradingnya main apa? Saya main saham, main kripto, Mm-mm. Main emas kripto. mas. Iya, jadi Oke. Ah, jual beli, bukan bukan beli saham sih. hmm. Lebih ke jual beli, gimana Ya, harga ya gitu. ya oke. Sorry aku potong sebentar. Itu Iya, di main di kriptonya pakai apa? Platform apa? saya pakai Exness, ada Okta, Hmm. FBM. Oh, itu bukan kalau itu. Kalau itu bukan trading, itu bodong, trading bodong. Kalau main kripto bukan itu. Nanti aku jelaskan itu. Ada banyak yang main itu tuh. Oke oke mas Itu ya. beda itu kayak binomo tuh dulu tuh. Okta Oh tuh kan iya iya. Mas kan di videoku kan ada orang yang korban-korban Okta itu, korban-korban kayak gitu kan ada banyak banget di videoku itu. Itu bukan trading ya maksudnya. Kalian teman-teman kalau pengen main trading, aku potong sebentar ya Mas, nanti Mas Ah, lanjutin ya. nggak apa-apa. Kalau kalian pengen main trading, bukan main ya, jangan ngomong main lah. Kalau pengen investasi di trading itu nggak bisa kalian modal 1 juta 2 juta gitu tuh nggak bisa. Oh Kenapa? berarti ah, Hmm. Itu nggak bisa. Kalian main-main kripto itu nggak bisa. Lu dapat berapa? Main 1 juta 2 juta itu dapat berapa? Coba nggak bisa. Nggak mustahil kalian kaya dari situ sangat mustahil. Kalian main kripto modal 5 juta pengen kaya itu mustahil. Super duper ultra mustahil nggak bakalan ya. oke. Nah ingat-ingat. Jadi itu kalau lu pengen main saham apa ya di Indodax kayak gitu. Jadi apa namanya platform resmi gitu ya, platform resmi dari yang sudah verifikasi dari pemerintah gitu. Nah, yang tadi Mas sebutkan, Okta, FBM, teman-temannya itu bukan, itu adalah platform mandiri, platform independen yang mereka mengatasnamakan itu trading, padahal di dalamnya adalah zong, itu penipuan, bodong gitu ya. Oh, Jadi kalau oke kalian oke. main trading ya di tempat yang tepat gitu loh, salah Oke, bukan di oke. situ. Oke, siap. Lanjut akhirnya di tradingan bodong itu akhirnya masuk lagi ke slot. Iya, Ah, oke, gimana itu ceritanya? jadi saya Ya. bingung mas. Jadi apakah otak saya udah kacau? Jadi kalau tidur malam-malam itu suara-suara itu Mm-mm. suka ngimpi-ngimpi ya lagi bermain Ya. slot, JP gitu. Mm. Terakhir ya itu mas saya totalin selama selama kurang lebih sebulan lah. Itu 200 habis mas. Parah banget sekarang mas. Uang uang yang tadinya buat mutar usaha untuk ya bahan-bahan yang mau saya produksi, tabungan ya bener-bener nol sampai minus, sampai Sabtu kemarin tuh udah ya itu saya nggak pernah utang debt, bang, nggak pernah mas dari dulu. Mm. Parahnya kemarin tuh utang pinjol saya bang, Mm. itu sangat parah. Bahkan duit lingkungan pun ya sampai saya pakai kemarin mas itu udah di luar kendali gitu Mas. Padahal kalau di kampung saya itu kan ada uang namanya uang iuran RT lah, Jimpita Mm. namanya mas. Iya. Nah, itu saya pakai, Mas. Padahal itu tanggung jawab yang harusnya saya gunain, tapi ya Berapa itu dipakai? 7 sampai 8 juta, Mas. Itu uang ini Bel ya. Uang, Uang buat amanah ya, buat amanat gitu ya. iya, uang amanah. Itu dua Udah. ratus juta berarti uang bisnis ya, usaha ya. Uang usaha, Mas. Akhirnya nggak bisa jalan dong usahanya. Habis udah 2 minggu mati suri nih. Tapi saya nggak, orang-orang kerja sih tetap saya bayar. Hanya Hmm. saja ya disuruh usaha. Ya, 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 ya. Menyeramkan ya. Padahal bisa dibilang ini di desa loh teman-teman. Ini di desa posisinya loh ya. Biasa, Mas. Iya, itu di desa. Itu uang 200 juta itu kan gede itu. Buat motor Ya, usaha itu itu parahnya di desa juga parah, Mas, pemain slot. Jadi tukang.
ibaratnya kalau di sini tukang hutan lah ya kita ini Hmm. karet atau main mas. Jadi dia dibela-belain bawa handphone mas sana untuk cari karet atau apa sambil main mas. Jadi modelnya dia tuh pinjem ke bosnya dulu, misalkan 100.000 nih, utang dulu, baru dia bayarnya pakai karet itu. Hmm. Di sana sambil main mas. Jadi ketika pulang pun ya duitnya habis, dianya capek gitu loh. Buat datang ke Iya, rumah nggak bawa uang itu parah. kasihan ya. Itu tahu nggak sih itu ju, ju, judai itu tahu judi tahu nggak sih itu bahwa yang dimainkan itu judi gitu loh. Tahu mas. Itu sorry di desanya Mas sorry. Ini apa enggak agamanya gitu kental apa enggak kira-kira? Kalau di sini harmonis sih mas. Lumayan lah ya. Lumayan mas ya, Nah, budayaan ya kan iya. keagamaan juga. Iya 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 iya. Iya. Ya itu karena literasinya kurang itu teman-teman. Kurang sih mas. Jadi Hmm. dari pemerintah setempat pun kayaknya Mm-mm. saya juga benar kata mas tadi diskusi sebelumnya. Saya ini pelaku ya korban gitu. Dan mereka-mereka orang-orang di luar saya yang di desa saya yang Mm-mm. kasihan Ya, mas. iya 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 itu kasian juga ya. Ya tuh karena itu tadi teman-teman ya budaya budaya membacanya kurang, budaya mencari informasi yang validnya ya kurang, budaya mencari tahu keakuratan informasinya ya kurang, akhirnya ya kayak gitu. Jadi akhirnya mereka menemukan budaya baru yaitu main slot gitu loh. Ya, Main slot dibuat sebuah kewajaran gitu loh. betul. Ini saya juga punya ya unek-unek sih yang pengen saya tanyakan ke Iya ya. Eh, saya punya pertanyaan begini. Kalau untuk orang seperti saya udah berbagai cara untuk menyadarkan diri saya sendiri untuk stop, Mm-mm, untuk ikhlas itu sulit banget, Mas. mm-mm, Sedangkan saya masih pengen mencari hal yang lebih gitu. mm-mm. Jadi untuk eh, menghentikan pikiran saya untuk mencari yang lebih, mungkin Mas Imam Mencari yang lebih ini dalam arti kepingin balikin kekalahan di slotnya atau bagaimana? Atau mencari yang lebih tapi dengan cara apapun lah pokoknya kayak gitu. betul Mas. Tapi jangan yang tipuan seperti ini gitu kan. Kan Iya, saya iya. semangat ini rasa tipu Mas. Iya, iya, iya. Siap. Itu tadi pertanyaannya itu. Iya, kalau kayak gitu ya tadi pertanyaannya Mas ya. Gimana ngiklasin terus gimana aku bisa mendapatkan uang yang lebih tapi dengan cara benar kayak gitu ya. Oke, siap-siap. Kalau ikhlas itu aku juga nggak bisa ngasih tahu ya. Cuman eh, aku coba coba bukan bukan ini ya. Maksudnya ikhlas secara harfiah ya. Maksudnya ikhlas secara harfiah ini kan berat ya. Ini kan ilmu ilmu tingkat tinggi ya. Ya kan. Kalau secara harfiah nih ikhlas ikhlas secara harfiah gitu kan ilmu tingkat tinggi yang perlu dilakukan. Cuman kalau aku kata lain mungkin ya atau analogi lain buat ikhlas untuk bisa merelakan gitu ya, merelakan duit yang sudah hilang ini eh, agaknya dengan logika gitu loh. Kan sudah banyak ya contoh-contohnya. Makanya gue kan sering banget nantang-nantangin tunjukkan satu orang yang dia konsisten menang di judul, menang konsisten. Gue bakalan invest 100 juta gue taruh balikin 101 juta aja 1 juta aja dari 100 juta Iya Mas. jadi lumayan sekali dia main gue dapat 1 juta kan lumayan gue uncang-uncang kaki gitu ada kalau ada gitu tapi konsisten kalau nggak konsisten gimana ya nggak bisa itu berarti lu gambling namanya konsisten kan berarti lu punya skill kayak gue kepengen itu kan joki gue kan berarti kan Nah, joki gua. Kalau lu konsisten berarti lu punya skill, punya kemampuan, punya keahlian. Kayak gua kepengen jadi investornya joki pembalap tuh di Sentul. Ya kan gua bakalan analisis dulu nih. Ini dia anak latihannya berapa tahun, dia pernah memenangkan berapa kali dari berapa pertandingan, terus motor yang dibawa apa segala macam. Gua analisis kan sampai gua bisa mengiyakan ya udah gue invest ke lu. Ini invest buat pertandingan besok, ini invest buat biaya latihan umpamanya. Ya kan? Itu gue analisis karena gue sangat meyakini dia menang nanti kalau bertanding. Kenapa? Karena gue udah tahu track record dia. Dia udah sering memenangkan berapa kali, skillnya segala macam juga dia jago gitu kan. Tapi kalau di judul apa yang perlu dianalisis? Hal apa yang bisa gue analisis untuk gue bisa jadi investor di sana? Nggak ada, karena nggak ada yang konsisten, ya kan? Jadi dari hal itu aja harusnya sudah jadi trigger buat kita merelakan. No, berarti ini nggak bisa. Ini nggak bisa karena nggak ada skill bro. Kayak tadi main Mas main di apa namanya di Okta. saham trading Okta tadi itu kan apa skill apa? Kalau coba lu lihat biru biru apa hijau merah doang skill apa di situ? Mas ada
ada permainan, ada lumayan saham Mix and tapi match. Jadi hitungannya detek gitu. kalau yang di Access itu kan saya dapat dari ya teman juga sih, karena saya paling mudah dipengaruhi sama. Di situ saya diajarin, oh ini pas posisi buy ini harus kondisiin itu ada figurnya ada apa gitu. Iya, Saya ikutin aja gitu. buluran-bulurannya gitu udah ini apa hatam gua kayak gitu hatam. Orang zaman Ah, binomo aja gua udah tahu betul. hmm, Itu kan itu platform independen gitu. Jadi independen. udahlah maksud kalau yang kayak gitu-gitu sesuatu itu bermain kayak gitu. Toh kalau toh itu nanti menguntungkan bermain kayak gitu tuh merusak merusak mental kita karena setiap hari dag dik lu ituin mainin candlestick gitu. Lu nggak bisa ngerokok tenang, bisa ngopi tenang tahu-tahu mainin candlestick kayak gitu nggak bisa membuat hidup kita beraktivitas dengan sewajarnya manusia hidup itu nggak bisa Ya, Mas. itu jadi itu mainnya candlestick kayak gitu nggak asik jadi nggak masuk di gua kayak gitu itu tadi sama kayak itu tadi kalau lu orang yang main judul gitu ya yang ada di pandangan kita ya kita berarti nggak bisa berharap sama sesuatu yang nggak ada skill di sana lu apain ya kan kalau lu jualan pecel lele lu kaya dari pecel lele lu pasti banyak banyak hal yang lu perhatikan oh iya pecel lelenya enak ayamnya enak bumbunya enak ramah yang jual ramah terus bersih ya kan tempatnya strategis itu bikin jadi dia kaya jadi rame bikin berapa cabang kan kayak gitu ya kan ada variabel-variabel kenapa dia itu bisa ramai bisa kaya ya itu tadi ya, banyak nah kalau di judul apa itu jadi untuk merelakan itu ya jadi ngelihat bercermin dari yang sudah terjadi toh di banyak orang di luar sana apalagi mas sudah konsumsi udah nontonin video-videoku mana ada gue katakan ada yang komen ke gue, bang, jangan yang kalah mulu dong bang, yang diundang gitu. Carikan yang menang di sini. Gue bawa ke podcast sini, ada yang menang, pernah menang berapa tuh hidupnya kayak makmur. Sini, gue pengen tahu, mau gue pengen belajar kalau memang ada. Nggak ada, itu loh. Jadi Iya. itu udah buat jadi contoh. Itu aja harusnya sudah merelakan. Oke lah. Kemarin gue pernah di masa nggak tahu, pernah di masa bodoh gitu mungkin. Ya udah itu jadi pelajaran hidup buat gue. Ya udah, gue mau gak mau direlakan gitu. Mau diapain lagi? Kayak merelakan duit judul tuh kayak kita merelakan orang mati gitu loh. Jadi nggak tahu nih Mas sudah pernah kehilangan orang tercinta meninggal atau belum? Gue nggak tahu. Jadi Sudah, Mas. ya sudah kayak bapak ibu atau siapa bapak atau ibu dua-duanya. Keduanya, Mas. Nah, ya kan. Waktu waktu yang paling yang masih ingat waktu beliau meninggal. Masih. Mas sudah dewasa. Saya sudah 33 tahun. Oke, berarti udah Eh, matang ya. iya. Ya udah oke. Ya, waktu orang tua Mas itu meninggal itu apa yang Mas bisa lakukan? Daya upaya apa untuk bisa membangunkan eh, manusia yang tergeletak itu? Apa daya upayanya itu apa? Terima, Mas. Gak ada ya kan, gak ada daya upaya. Yang bisa kita lakukan cuma bisa mendoakan, nangis mendoakan, ya kan. Apakah saat itu langsung ikhlas gitu? Nggak bisa. Lu seminggu dua minggu masih berasa masih nggak masih orang itu kayak seakan-akan masih di rumah. Kita berasa kayak belum ditinggalkan gitu kan. Kayak kecewa kok ditinggalin cepet kayak pokoknya gitu kan. Jadi keikhlasan itu dibentuk dengan waktu gitu kan. Jadi nggak ada daya dan upaya untuk bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Nyawanya nggak bakal balik lagi. Nggak ada satu kasus pun di dunia ini yang nyawanya bisa balik kayak gitu loh. Nah itu sama kayak duit yang uang judul itu. Nggak ada daya dan upaya untuk bisa mengembalikan uang itu. Semakin lu bermain berarti semakin lu mengusahakan kebodohan itu menjadi makin matang. Sama tadi, lu mau mau bikin api unggun mau apa? Biar si nyawa itu bisa balik nggak bisa. Semakin melakukan hal-hal yang gak masuk akal itu ya semakin bodoh kita orang nggak ada satupun kok rules model orang yang kita apain terus dia bisa bangun nggak ada gitu loh itu jadi contoh nah di judul juga sama tuh. Ini di 1 minggu ini saya lagi sakau parah sih, Mas. Mm-mm. Jadi ya itu bener-bener lagi menahan gitu loh. Ya. Sampai saya konsumsi obat-obat tidur gitu, Mas. Saya Mm-mm. kalau pengen tidur tuh harus minum 2 atau 3 biar bisa. Ya, 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 ya. Itu sekarang yang saya rasain. Ini sekarang pun ya saya lagi seger-segernya ntar tidur jam 6, jam 7, Mm-mm. jam 10 baru aktivitas. Ya walaupun kerjaan saya belum belum mulai, saya ya sendirian gitu, Mas. Iya, 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 oke, oke. Soal masalah ikhlas itu ya direlakan lah, karena nggak ada role model. Udah, gue pakai logika aja. Gak ada contohnya. Udah, ikhlasin, relakan. Udah, paksa.
Ya itu kan tadi nyawa waktu ditinggal keluar bapak ibu meninggalkan itu kan kita berat banget tapi ya mau nggak mau 1 minggu 1 bulan ya kan tahun-tahun akhirnya udah mulai merelakan dengan sendirinya waktu yang bakal membuat kita tuh merelakan gitu. Lupa nggak? Ya nggak bisa lupa lah itu kita punya memori kok. Kalau kau pengen dilupakan ya kayak lagunya Geisha, lupakanlah ingatanku itu baru hilang semua tuh jadi ODGJ lupa semuanya. Tapi tetap memori nggak bakalan ya kan. Tapi untuk merelakan bisa bisa. Udah mulai ya ini udah jadi takdir lah. Kayak gitu kan. Waktu yang bakal ngejawab itu gitu. Sama kayak di judul juga sama. Sekarang mungkin seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan masih kesel sama Bandar duitnya hilang 200 juta di sana. Cuman dipaksa mau diapain? Lu mau balas dendam sama Bandar ya bakal nyemplung lagi contohnya udah banyak. Itu kalau soal merelakan. Kedua, kalau soal gimana Mas aku bisa bangkit bisa maksudnya bisa mencari uang lebih gitu tapi Iya dengan Mas. cara yang benar segala macam gitu ya. Ya belajar belajar kalau tadi untuk hal-hal yang sifatnya investasi di internet gitu ya tadi belajar di kripto ya kan. Saham ya kan obligasi reksadana umpamanya kayak gitu tapi itu tuh buat jangka panjang nggak ada yang lu bisa bermain apalagi lu ngomongin main kripto modal 5 juta 10 juta jadi apaan mau jadi apaan coba duit segitu Iya main iya. mau main cepet itu kan jangka panjang bro buat investasi gitu. Makanya kayak kayak dana pendidikan gitu loh, cemplungin 40 juta ke lu mau ambil lagi 5 tahun ke depan gitu. It's okay gitu kan buat jangka panjang. Atau di obligasi juga modelnya kayak gitu. Cuman kalau lu kepengennya dapat duit cepet dengan modal segitu nggak bisa kecuali modelnya 2 miliar gitu loh. 2 miliar atau miliar gitu mungkin sebulan udah dapat profit berapa persennya itu masuk akal gitu kan. Semiliar dapatnya mungkin Hmm. 10 juta 20 juta gitu ya masuk akal itu cuman kalau nyemplungin cuman 10 juta 20 juta gitu mau dapat cepet Saya nggak nyembulin bisa lah 5 juta sehari pengen profitnya 1 juta gitu nggak kemarin-kemarin. bisa lah nggak bisa mustahil nggak ada mana ada apa investasi model kayak gitu nggak ada itulah butuhnya literasi nggak ada sama sekali nggak ada mas nggak ada yang kayak gitu lima Iya Mas. juta ya itu kita dapat 20%-nya udah bagus kalau kalau 20% gedean nggak ada gitu kalau pengen paling paling masuk akal investasi ya jualan jualan barang gitu ya jualan sesuatu kayak pecel lele gitu kan profitnya 100 kali lipat gitu kan kayak jualan pokoknya jualan barang gitu lalu modal 10.000 bisa dijual 20.000 gitu kan mamanya seperti itu tuh profit tapi kan itu bukan dalam konteks investasi gitu loh cuma kalau investasi ya nggak bisa gue sekali lagi negasin buat teman-teman kalian kalian pengen kaya dengan modal-modal 5 juta 10 juta main di saham-sahaman kayak gitu nggak bakalan bisa dijamin hitung-hitungan aja itu kan udah ada rumusnya hitung-hitungan aja nggak bisa mustahil gitu apalagi jangan jangan pernah main yang aneh-aneh tadi masalah yang soal masalah trading-trading bodong jangan. Kalau lu punya duit umpamanya 40 juta, sikat tuh di saham obligasi umpamanya. Buat berapa? Buat 4 tahun ke depan, buat sekolah anak contohnya kayak gitu. Dan itu pun mesti milih-milih tuh, perlu dianalisis dulu ya kan fundamentalnya perlu dianalisis ini perusahaannya bagus apa enggak segala macam bakalan bertahan sampai dengan 5 tahun ke depan apa enggak bagus apa enggak itu enggak gampang jadi belajar belajar kayak gitu tuh enggak cukup kalian nontonin video-video di YouTube yang FOMO flexing kalian nontonin video di Facebook nggak bisa itu tuh cemilan nggak bisa kalian mesti belajar langsung pelajari sampai kalian menemukan titik paham benar-benar paham dan itu nggak 1 minggu 2 minggu butuh berbulan-bulan sampai kalian matang baru cemplung dan nyemplung pun itu mesti penuh hati-hati gitu loh jadi jangan termakan omongan-omongan flexing dari para orang-orang yang kayak gitu beda gitu mereka punya duit tuh banyak nyemplungin 20 juta hilang ya nggak apa-apa gitu kalau kita duit pas-pasan gue udah sering bilang kalau lu mau invest duit pas-pasan jangan gitu betul-betul uang dingin kalau lu kehilangan itu tuh nggak kecewa gue selalu bilang kayak gitu gitu itu penting banget dasar nah kalau semuanya nggak tahu mas sekarang modalnya berapa buat investasi apa segala macam apa di mana posisinya saranku kalau buat jangka panjang ya gue nggak bisa nyaranin yang aneh-aneh karena ini tricky ya ngomongin kayak gini kan tricky maksudnya ada yang bilang haram ada yang bilang halal Iya ada yang ini segala tricky gitu loh jadi betul. gua coba kalau lu pengen main yang paling menurut gua aman, main di saham obligasi, reksadana dan barang-barang real mamanya atau di emas kayak gitu mamanya, yang real-real kayak gitu. Cuma kalau main di kripto mamanya, gua saranin kalau punya duit dan duit lu juga itu duit dingin,
terus lumayan bagus nominal duitnya, cemplungin di kripto nggak apa-apa. Tapi sebelum lu nyemplung ke situ, lu pelajarin kripto itu seperti apa. Lu mau masukin ke Bitcoin atau segala macam, lu pelajarin. Jangan lu belajar seminggu 2 minggu merasa ngerti gitu. Lu belajar yang lama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pelajarin, cari bukunya, tonton setiap hari sampai lu bener-bener paham baru lu yakin cemplungin kayak gitu. Jangan jangan lu baru kulitnya banyak hal-hal yang nggak ngerti atau lu baru baru tahu dari satu influencer dua influencer lu menganggap diri lu udah jago. Jangan, betul-betul lu yang memutuskan diri lu kayak gitu. Itu saran gue kayak gitu. Baru kalau udah paham cemplungin nggak apa-apa di situ. Tapi itu buat jangka panjang saranku. Nah kalau kepengen jangka cepet gimana bang? Jualan, cari Iya, cari 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 apa namanya, cari produk yang bisa dijual cepat dengan margin yang 200 kali lipat tuh mamanya kayak gitu. Itu profitnya 2 kali lipat, 200 kali lipat itu loh. Bisa seperti itu. Seperti banyak-banyak contohnya. Gue kasih contoh aja. Umpamanya kayak jualan-jualan ya seni-seni gitu ya. Hal seni atau lukisan atau apa itu. Ada beberapa tuh lihat kalau kita ngeliat dari HPP-nya dia jualan kayak jenis lukisan yang dibuat apa segala macam gitu. Yang di daerah ya. Itu kan homemade kayak gitu ya. Itu modalnya mungkin 7.000 dijualnya bisa 30.000. Itu bisa dengan cara kerja marketplace sekarang, online sekarang itu sangat memungkinkan yang profitnya 200% bisa. Nah, nyari ide-ide yang kayak gitu kalau yang pengen profitnya 200%, 100% gitu. Tapi ya butuh proses. Tapi kalau pengen nyemplungin di investasi-investasi kayak gitu, gue saranin jangan. iya, Kenapa? Apa namanya? Bukan gua ini ya, bukan gua meremehkan apa gimana. Cuman mesti belajar memahami itu dengan struktur yang benar baru bisa memutuskan kayak gitu. Kalau saranku gitu. Tapi yang lebih enak lagi kalau saranku sih mendingan usaha yang real produk. Nah, nanti seumpama sudah terkumpul nih duitnya dan ada duit nganggur, duit dingin lah. Mamanya Mas punya tabungan 1 M. Kayaknya nggak bakal nangis deh kalau gue hilang 100 juta umpama. Duit dingin tuh 100 juta, tapi punya tabungan 1 M umpamanya. Cemplungin 100 juta, nanti kalau ada apa-apa aja nggak nangis lah. Masih selamat lah, masih punya 900 juta umpamanya kayak gitu. Jangan duit mumungan gitu kan, duit pas-pasan cemplungin ke situ ya nggak bisa muter iya, itu. Itu saranku kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah jangan pernah berpikir investasi di internet dulu. Kenapa? Kan nggak ada modal. iya. Jadi Mas kepengen investasi Ya, di sana, Mas harus membangun usaha real dulu nih. itu, Mas. Ya, Gitu. ya benar sih. Jadi kemarin itu emang ya gambling ya, makanya terjerumus yang kedua kali dan ini mudah-mudahan sih saya bisa bisa konsisten gitu untuk Mm, kedepannya mm. nggak terjebak lagi di hal yang udah saya lakuin itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir sih Mas. Yuk. Saya sebagai pemain ketika ketika mulai ada rasa untuk Depok, kenapa itu nggak bisa rasional Mas? Iya, sering menganalogikan gini. Ini kita ngomongin ngomongin sainsnya dulu nih ya, secara teori ya. Jadi biar dapatnya enak nih benang merahnya. Kenapa itu kan orang yang bermain judul kan itu kan nyandu ya. Nyandu kan di dalam ada dopamin, adrenalin kan udah sering gue bahas tuh. Ada yang disebut dengan gambling disorder kan, gambling fallacy gitu loh. Itu secara sains gitu ya, secara kedokteran itu ada tuh gitu. Ya namanya nyandu gitu kan ya. Tadi Iya, gimana kenapa nggak bisa rasional lagi gitu kan? Ya namanya nyandu gitu. Cinta buta emang rasional. Orang yang cinta buta emang rasional. Nggak ada yang rasional. Orang sedeng kan. Orang lagi cinta buta diapain aja orang namanya lagi cinta-cintanya udah lu diomongin juga orang nggak bakal mempan. Ya kan? Gitu itu cinta buta sama. Apakah dia ini apa namanya normal? Normal. Tapi nggak rasional itu cinta buta. Ada zat seperti itu, ada zat yang dinamakan cinta buta itu ya udah nggak rasional lu diomongin ngalor ngidul nggak bakalan percaya dah pokoknya cinta-cinta aja ya kan. Nah sama judul tuh, nah orang main judul itu sama kayak orang mabok sering gue bilang di dalamnya ada zat yang masuk ke otak kita yang membuat kita nggak bisa berpikir jernih. Jadi lu mau minumnya satu sloki dua sloki satu gelas dua gelas sudah sama aja, ada zat yang masuk ke otak kita yang membuat kita jadi nggak normal. Akhirnya apa? Akhirnya semua keputusan-keputusan yang kita lakukan adalah apa? Ya di luar jalur yang lu biasanya nggak pernah ngomong kotor jadi ngomong kotor pas lagi mabok gitu kan. Ya kan. Ayo ngaco-ngaco lah. Ya kenapa? Ya ada zat yang masuk kotak kita kamu diapain? Nah, sama. Di judul ya kayak gitu. Ada zat yang masuk ke otak kita. Zatnya apa? Yaitu ada desire, ada dopamin, ada euforia.
Iya, iya. Ada euforia Maka- masuk ke otak kita. Ah, gimana? Makanya, makanya kalau pas pas kalah itu sama menang itu beda rasanya ya. Ya, itulah yang disebut zat itu nggak harus bentuknya zat ada barang. Zat dengan Mas bahagia nih. Mas nggak tahu pas lagi entah ketemu siapa, entah anak, entah siapa, pokoknya ada bahagia yang tak terhingga. Itu ada zat tuh, gitu kan. Ada zat yang membuat tubuh kita itu menjadi apa namanya gembira ria gitu loh. Itu kan hormon, itu kan zat gitu. Itu kalau ngomongin secara eh, sains ya iya gitu loh. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak bisa rasional? Iya nggak bisa rasional. Siapapun mau orang pinter kan udah bilang mau lu dulunya pinter, mau lu dulunya bodoh, lu mau pekerjaannya kuli, lu mau pekerjaannya manajer, mau dimanapun udah kecemplung judul nggak rasional semua. Emang gara-gara emang mentang-mentang ada profesor kecemplung judul dia jadi rasional? Enggak, semuanya. Itu judul tuh nggak ngenal sama kayak analogi push up ya. Push up mau orang kaya mau orang miskin push up kayak gitu semua, Bro. Kayak gitu semua, nggak ada perbedaan. Seluruh dunia push yang dinamakan push up seperti itu. Kayak kunci gitar, cuma ada 7 doang. Nggak ada sampai H tuh nggak ada, cuma sampai G doang. Gitu. Gitar itu sampai sampai G doang, udah gitu loh. Nggak ada sampai I itu tuh nggak ada gitu loh. Ya kan? Jadi gimana biar bisa rasional? Lu tinggalin udah biar bisa rasional tinggalin gitu. Dilawan Cara nggak mungkin bisa ya Om ya. nggak bakalan bisa, nggak ada satu kasus pun yang bisa memenangkan judul itu, nggak ada. Tuh paksa ya sesuatu yang baik memang perlu dipaksa ini lu mas kepengen dapetin sesuatu yang baik perlu dipaksa nggak bisa nggak bisa nggak bisa inilah nggak bisa Makanya apa kemarin-kemarin ah saya tiap malam waktu bulan kemarin habis main kalah dia tuh ntar sadar, gimana gimana putus-putus. habis kalah nanti nonton kontennya Mas Budi gitu. Bulan-bulan kemarin itu kan rasional, tapi ketika keesokan harinya setelah bangun tidur ada perasaan depo hilang tuh, Iya, itu dan itu itu ah, berulang-ulang Mas. iya, Itu ya karena nggak manis. ngontrol kan, nggak Iya itu Mas. kan sistem kontrol kita nggak bekerja gitu kan. Harusnya saat itu Mas pas kepengin depo, Mas langsung dilarikan ke hal yang positif entah apapun itu Contohnya pasti Mas, namanya kepengin depo nih. Apa sih yang buat kepengin depo? Apanya di apanya umumnya? Ya udah tinggal inget aja Mas dulu waktu belum kenal judul ngapain gitu. Mas bisa mancing, bisa main gitar, bisa ngapain kan, bisa joget-joget gitu, apa segala macam gitu loh. Yang gini-gini, aku sering bilang kayak gini, lu cari cari kegiatan yang bisa menggantikan porsi adrenalinnya waktu bermain judul. Gak boleh lebih rendah, paling nggak setara atau lebih tinggi. Ingat-ingat nih teman-teman yang pada nonton. Ini ilmu nih, ilmu penting. Kalian harus bisa mencari kegiatan yang porsi adrenalinnya lebih tinggi atau paling nggak sama rata dengan judul. Gak boleh di itu bawahnya. kalau lebih spesifik adrenalin itu rasa senang atau rasa tertantangnya Mas? Kenikmatan, Lebih kenik. kenikmatan. Ya kenikmatan di dalamnya kenikmatan ada kesenangan, ada euforia, ada harap-harap cemas, dag dikduk segala macam itu adrenalin itu ada di sana. Nah, Oke. bentuk adrenalinnya di mana kalian temukan tapi porsinya tidak boleh lebih rendah dari adrenalin judul. Contohnya apa? Cari banyak. Kalau gue adrenalinnya di olahraga, kalau gue udah nge-gym udah olahraga, pokoknya olahraga gitu gue udah meluapkan segala keluh kesah emosi yang ada di gue selama beraktivitas hari kemarin dan hari ini semuanya contohnya gitu. Gitu. Jadi gue mukulin samsak segala macam sembari ngedumel jorok nggak masalah gitu dalam hati gitu. Tapi gue tempatkan di tempat yang bener gitu daripada gue mukulin orang kan Berarti harus wajib ini ya Bang ya. wajib. Nah emas nyari, gue yakin setiap orang tuh punya, yakin. Ingat-ingat nih ya, kuncinya ya, clue-nya. Adrenalin itu nggak harus kalian fisik apa segala macam ya. Berkegiatan fisik nggak harus kayak gue tadi nggak harus. Contohnya kalian pernah nggak melakukan hal yang kalian sukai, kalian tuh lupa waktu, lupa jam, sampai lupa makan tuh. Apa? Main main game. Jangan main game, game udah jangan. Contohnya Mas, kalau di kerjaan sampean nggak tahu Mas bikin apa gitu, nggak tahu ya. Spesifik pekerjaan sampean aku nggak tahu, cuman entah sampean bikin kandang burung, sampean bikin ngedesain itu buat pekerjaan sampean, atau sampean bikin sesuatu apalah yang berhubungan dengan pekerjaan sampean itu aku nggak tahu kayak gitu. Sampai lupa waktu tuh jam 7 mulai tahu-tahu udah jam 2 pagi gitu saking nikmatnya dan setelah pekerjaannya itu selesai senangnya minta ampun padahal
cuman bikin kandang ayam contoh. Terus kalau belum kelar kandang ayamnya mau tidur aja kepikiran. Nah itu ada adrenalin tuh. Oh, itu ciri-cirinya berarti ya. Iya itu adrenalin, itu kesenangan yang tak terhingga yang nggak bisa, yang orang lain tuh nggak paham, ngerti nggak? Bahwa itu tuh nikmatnya luar biasa saat gue kayak gitu, nggak tahu di emas di apa itu aku nggak tahu. Pasti pasti setiap orang punya, pasti setiap orang punya. Sebenarnya basic saya itu di Jakarta dulu kan jadi fotografer sama dari tahun Heeh. 2013 sampai 2016 lah. Hmm. Hijrah ke kampung tuh 2020. 2020 itu ya itu kamera, laptop, PC saya jual mas. Ya gara-gara Hmm. itu semenjak itu ya saya kayak nggak punya nggak punya hobi, nggak punya kesenangan mas gitu. Jadi pelariannya ya ke game. Nah, itu usahakan dah. Itu usahakan punya kamera lagi, ya kan? Usahakan. Nah, mainkan di situ. Jadi itu bisa menggantikan gitu. Gue sering bilang sama teman-teman gue tuh kalau main gitar, kalau lagi ngulek gitu tuh, lupa waktu, lupa makan, lupa apapun. Misal rokok udah bisa 2 bungkus, 3 bungkus, saking nikmatnya. Contohnya, gue ngulik sesuatu lah apa gitu namanya. Itu mulai jam 9 gitu. Targetnya kayaknya gue 3 jam aja deh gitu. Tahu-tahu udah sampai jam 3 subuh aja. Nikmat, nikmat banget dan gue nggak merasa dirugikan dan nggak ada hal negatif yang gue alami setelah itu. Tapi euforia senangnya tuh dalam hati gitu. Kalau belum kelar gue besok kepikiran mau tidur aja kepikiran besok gue lanjutin lagi gitu. Padahal padahal nggak ada duitnya di situ, tapi adrenalinnya tersampaikan dengan baik gitu. Ngerti nggak? Nah teman-teman tuh Ngerti? pasti punya. Nah kenapa kalian sekarang bisa adrenalinnya disikat di judul kenapa? Kalian lupa bahwa lu tuh pernah memiliki tempat yang tepat buat menyampaikan apa ya itu apa ya hasrat di dalam jiwa kalian gitu loh. Akhirnya ketemunya di mana? Ketemunya di judul gitu loh. Ya, oke oke. Ini baru ketemu nih mas titik permasalahan saya. Mm-mm. Terus satu lagi, kalau itu udah satu lagi jangan sampai kalian lupa. Mungkin saja itu ada satu dua case lah, tapi kebanyakan orang seperti itu. Ingat-ingat apakah kalian punya kekecewaan di masa lalu apa enggak? Kecewa. Jangan pernah kekecewaan ini kalian pendem dan kalian lupa di alam bawah sadar kalian sebenarnya kalian itu kecewa. Entah kalian kecewa sama istri, kecewa sama orang tua, pokoknya rasa kecewa ini akhirnya jadi apa namanya mendarah daging, akhirnya dilampiaskan ke bermain judul gitu loh. Contohnya kayak orang broken home. Sebenarnya kalian tuh kecewa sama keadaan lu yang hidupnya awur-awuran karena broken home, tapi kalian nggak menyadari bahwa itu adalah kenakalan kalian adalah bentuk kekecewaan lu gitu loh. Nah, dilampiaskannya kemana ke judul contohnya kayak gitu. Nah, itu ingat-ingat apakah kalian punya kekecewaan-kekecewaan itu apa enggak diingat-ingat. Nah, kalau kalian belum ngerasa, memang belum nggak berasa karena itu ada di alam bawah sadar. Tapi kalau kalian punya kayak gitu, inget-inget, oh iya ternyata gua belum berdamai dengan problem itu. Ingat-ingat, ada teman-teman yang kayak gitu. Nah kalau syukur alhamdulillah mas kalau nggak ada gitu kan. Nah ini buat teman-teman kalau ada, ingat-ingat apa? Mungkin saja kalian tuh kecewa sama ibu, sama bapak, kecewa sama keadaan di mana. Nah itu kalian cepet-cepet harus berdamai, harus move on, direlakan, diikhlaskan. Gue dia udah tadi takdir gue kayak gini, kayak gitu. Nah itu baru udah nih di istilahnya kalian tuh inget-inget alam bawah sadar gua tuh ada hal yang masih ganjel loh gitu loh ngerti gak sih ada yang kayak gitu tapi dia nggak tahu dia dia lupa gitu loh lupa bahwa Berarti dia tuh harus punya dicari kecewaan gitu mas ya. Harus dicari. ya ada nggak kalau nggak ya bukan dicari berasa nggak gitu loh kalau nggak ada gua sama istri gua baik-baik aja gua nggak pernah merasa kecewa yang gua simpen-simpen kayaknya nggak ada. Ah, syukur sama siapa nggak ada yang menjadikan judul ini pelampiasan gitu loh. Nah, kalau nggak ada bagus. Karena gue tercemplungnya tadinya cuma iseng mas sebenarnya. Gue nggak ada kecewa-kecewa karena gue udah hilang duit aja jadi gue pengen main terus. Ya syukur alhamdulillah kalau cuma itu. Nah tapi jangan sampai kayak teman-teman yang lain yang ternyata setelah gue bongkar kayak gitu dia baru nangis deh jengker. Iya gue kecewa sebenarnya. Ngomong baru cerita sebenarnya saya tuh kecewa sama istri saya mas. Istri saya gini gini gini. Iya kan lu kecewa kan lu gak ikhlas kayak gini gini. Ya bener ternyata dia punya masalah terpendam yang kecewa. Nah itu terserah. Lu kalau mau dilanjutkan kecewaan lu ya silakan lu lanjutkan atau lu kepengen berdamai ya berdamai. Kayak gitu. Ada, tapi dia nggak sadar tuh sebelum dibongkar. Gitu. Nah, syukur-syukur nih mas-mas dan teman-teman yang lain syukur-syukur nggak punya perasaan-perasaan kecewa kayak gitu yang akhirnya melampiaskan di permainan judul. Jadi stepnya tinggal mencari tempat untuk mengaplikasikan adrenalinnya aja sekarang gitu. Ya kalau tadi di kamera, kamera harganya mahal. Umpamanya Ya. di atas 7 juta atau di atas 10 juta. Ya pakai HP dulu. Tapi kalau nggak memungkinkan cari.
yang lain, hobi yang lain. Mungkin bikin kandang ayam, mungkin bikin apa, contoh gitu kan. Pasti nemu nanti. Yang paling nggak mau tidur aja nggak bisa nyenyak nih kalau belum kelar contohnya gitu. Pasti setiap orang punya itu. Kita tuh ditakdirkan itu dianugerahi. Setiap orang punya hal-hal kayak gitu. Namanya desire. Hasrat sesuatu yang kita lakukan yang nikmat banget buat kita. Bisa masuk ke hobi, bisa apapun gitu. Iya. Gitu. Nah, Jadi itu nih. tinggal digali, itu kan struktur tinggal digali aja. Ya tadi kalau gua nikmat banget tadi gua yang paling nikmat banget beneran gua bener-bener merasakan kalau gua lagi ngulik gitu kan lagi main gitar tuh gitar listrik gua lagi ngulik belum belum gua setting-setting efeknya belum belum gua setting jenis soundnya ya kan gue cocokin sama musik yang akan gua kulik umamanya gue pasin bener-bener sampai bener-bener matang belum gua nguliknya itu kan butuh waktu ya tapi gue nikmat gitu loh tahu-tahu wah udah 2 jam udah kok udah bungkus aja rokok gitu ngerti nggak lapar tapi nggak merasa lapar gitu wah ada itu kayak gitu tapi kan nggak ada hal negatif nggak ada yang gua korbankan atau nggak ada yang menjadi korban saat gua melakukan itu gua nggak mengeluarkan uang ya kan terus nggak ada yang terganggu apa segala macam nikmat dan gue menyalurkan ke tempat yang benar olahraga juga sama ditempatkan benar tapi nah, itu tuh yang paling dasar jadi harusnya tiap orang punya harusnya setiap orang itu punya dan tinggal dicari aja kalian tuh lupa aja ada yang suka montir tuh ngoprek-ngoprek motor tuh ya kan ngoprek-ngoprek motor ganti busi ganti apa kadang-kadang sampai malam segala macam lakukan itu bagus tuh kotor-kotoran 2 jam 3 jam atau lupa waktu segala macam ya udah lebih bagus itu syukur-syukur kalian buka bengkel gitu kan itu daripada diaplikasikan adrenalin kan mau tidur aja motor belum jadi nih ada yang hilang itu umur di mana tuh umurnya susah dicarinya gitu kan nggak bisa tidur itu kepikiran. Oh, saya baru ingat Mas. Mm-mm. Kenapa kemarin saya sempat snap lagi. Jadi sebelumnya kan saya pelampiasannya ke burung Mas. Saya punya murai batu ada Ya dua. gedein lagi suaranya. Jadi pelampiasannya tuh kemarin sempat sama burung Mas, burung Yo. murai. Hmm. Nah, saya jadi ingat nih. Nah iya itu bisa Penting, jadi penting. iya bisa jadi bisa jadi iya bisa Nah, jadi. jadi dia. Sekarang baru 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 ini Mas. Terima kasih banget nih. Ibaratnya berpikir yang jernih gitu sekarang. Kemarin-kemarin baru baru. Mm-mm. Ya coba coba beli lagi burung murai itu kan burung Mas. murai kan berarti menghabiskan waktu Mas di tempat yang baik kayak gitu kan. Maksudnya Iya, ya kan Mas tinggal kalau kalau melihara burung itu kan konsekuensinya adalah telaten atau enggak. Karena burung ini nggak bisa makannya di rapel kan nggak bisa kayak kita betul. makan di rapel masih bisa Mm-mm. hidup. Burung itu makan di rapel mati gitu kan. Mati. Ya kan jadi jadi nggak bisa dikodok ya gitu. Betul. Jadi itu teliti. Nah, orang-orang yang teliti kayak gini, telaten kayak gini, itu susah. Gue sendiri serius. Gue kalau pengen nyara burung bagus-bagus, banyak banget tuh burung-burung mahal. Gue dikasih-kasih ini burung ini yang dijual lagi 15 juta, 20 juta. Heeh, Gue bilang, gue tuh orangnya nggak telatenan. Nggak heeh, telaten, khawatir khawatir gue nggak mampu gitu, nggak mampu apa ya, nggak mampu memelihara dengan baik gitu. betul. Karena gue ngeliat orang-orang yang pada melihara burung tuh rajin-rajin kan, tuh Betul. pagi-pagi mesti bangun, habis itu di Bangun ngebunin Mas. iya itu kan habis itu taruh biar kena sinar matahari. Ya kayak kayak hidupnya dia tuh udah langsung buat buat burung gitu kan. Burung. Iya. Iya kan itu telaten siang-siang itu habis itu disemprot-semprotin Semprot, telaten banget dibuat. gitu lah. Iya kan. Nah, gue kayaknya nggak bisa kayak gitu karena waktu gue nggak bisa nggak selalu di rumah umamanya nggak ini gitu loh. Jadi nggak memungkinkan gitu. Itu kan berarti hal yang spesial menurut gue ya. Orang yang melihara melihara burung itu spesial, tuh telaten gitu loh. Yang yang nggak bisa gue lakukan kayak gitu. Itu spesial loh. Maksudnya kelebihan loh itu. Nah itu dan pun mereka merasa apa ya nggak terbebani, mereka ikhlas Enggak. kan. Ikhlas. Senang Mas. Ya karena seneng kan itu tadi kan. Dengar Itu. dengar burung kita bunyi aja ya indah banget gitu. Walaupun Ah, hanya suara burung tapi ya bisa berlibur. ah, Nah, mungkin ya nantilah saya paksain hmm. bakal beli burung. Iya, ya Insya kayak Allah. gitulah. Siap. Ya cari alternatif lain yang Iya kayak gitu. Tapi Mas. clue-nya sih udah ada sebenarnya kalau gue lihat tuh Saya clue-nya udah udah ada. Ah. udah paham lah ini. Makanya terima kasih banget Mas. Ya di pagi ini saya udah ketemu problem masalah yang ada di pikiran saya dan Mm-mm. terima kasih banget tuh Mas. Imam ini udah memandu lah. Ibarat saya Iya, iya. mudah-mudahan bisa konsisten Mas.
Siap, siap. Itu struktur berpikirnya tuh teman-teman. Itu penting. Makanya penting untuk memahami struktur berpikir gitu. Jadi itu nanti bisa diaplikasikan untuk hal-hal apapun itu. Jadi kalian tuh nggak gampang tertipu, nggak gampang dibodohin karena jiwa kritis kalian tuh ada gitu. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang janggal, kalian pelajari. Tak, tak, tak. Ah, apa sih ini? Tak, tak. Oh ya ternyata ini. Jangan kayak gitu. Jadi apa namanya? Diri kalian tuh udah ada backupan seperti itu. Itu sih, sip. Kalau dari aku itu aja ya. Oke, Mas. Terima Siap. kasih. Ya, sama-sama. Siap, Thank siap. you ya, Mas. Ya, siap. Terima. Saya terus langsung Iya. Amin. praktekkan besok, terus ikhtiarkan terus ya. Amin. Siap. Pasti saya, iya, ini poin Mas kalau udah Ya, begitu. ya, siap. Thank you. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Thank you.